Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdirilah sebuah sekolah yang menjadi rumah bagi anak-anak istimewa dengan potensi yang luar biasa, yaitu SLB Asuhan Kasih. Perkenalkan, saya Fauzia Dwi Kurnianingsih, guru SLB Asuhan Kasih. Di sekolah inilah saya mengabdikan diri sebagai seorang guru, bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan makna sebenarnya dari pendidikan yang memerdekakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik pengajaran yang berjudul Daya Juang Sehelai Gain, penerapan Project Based Learning melalui batik untuk menguatkan komunikasi dan numerasi peserta didik berkebutuhan khusus. SLB kami berlokasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang notabene bukanlah sentra atau kota tradisi batik. Di NTT, ikon budaya daerah adalah menenun. Walaupun saya bukan keturunan asli NTT, namun saya lahir dan tumbuh sejak kecil hingga sekarang di NTT. Saya mengangkat batik bukan karena ingin menggeser budaya lokal, melainkan sebagai upaya memperkenalkan keberagaman budaya bangsa sekaligus bagaimana proses mencintai karya sendiri melalui keterampilan dan ketekunan. Saya percaya bahwa setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang patut dihargai, dan melalui pembelajaran membatik, siswa dapat belajar menghargai nilai-nilai seni, kerja keras, serta ketelitian. Dengan semangat itu, saya berusaha mengaitkan nilai-nilai kearifan lokal NTT dengan proses membatik. Sebagai seorang guru bahasa Inggris yang juga ditugaskan mengajar keterampilan membatik, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berinovasi. Dalam kurikulum Merdeka juga terdapat capaian pembelajaran atau CP keterampilan membatik, yang mana keterampilan ini menjadi bagian dari kompetensi vokasional yang harus diajarkan kepada peserta didik di SLB. Pembelajaran membatik bukan sekedar kegiatan seni, tetapi juga wadah bagi siswa untuk mengembangkan koordinasi motorik halus, konsentrasi, serta rasa percaya diri melalui proses berkarya. Selain itu, keterampilan membatik menjadi salah satu bidang yang dilombakan oleh Badan Pusat Prestasi Nasional atau BPTI setiap tahunnya melalui ajang lomba keterampilan siswa atau LKS. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membatik memiliki nilai strategis dalam mempersiapkan siswa berkebutuhan khusus agar mampu berdaya saing mandiri dan berkontribusi di masyarakat. Praktik ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan jembatan antara mata pelajaran akademik, mengembangkan kemampuan komunikasi fungsional dan numerasi, serta mengintegrasikan profil lulusan. Di samping itu, tantangan yang saya hadapi merupakan cerminan rumitnya pembelajaran membatik di pendidikan khusus. Yang pertama, keragaman jenis PDBK dalam satu kelas. Dalam satu kelas yang mengikuti kelas keterampilan membatik, terdapat siswa tunagrahita dan tunarungu. Mencari salah satu metode yang dapat menjembatani numerasi, bahasa Inggris, dan batik secara simultan dan adil untuk semua jenis hambatan adalah tantangan pedagogis tertinggi. Yang kedua ialah keterbatasan sumber daya dan materi ajar. Sekolah kami minim alat vokasional modern. Kami harus menggunakan canting, kompor sederhana, dan pewarna buatan pabrik maupun alami seadanya. Selain itu, tidak ada modul ajar bahasa Inggris atau numerasi yang secara eksplisit menggunakan konteks batik dan dirancang khusus untuk PDBK. Semuanya harus dimulai dari nol. Dan yang terakhir ialah resistensi awal orang tua. Tantangannya adalah meyakinkan mereka bahwa batik, bahasa Inggris, dan matematika adalah suatu yang saling melengkapi, yang merupakan investasi jangka panjang untuk kemandirian fungsional. Di sisi lain, keberhasilan proyek ini mustahil tanpa kolaborasi pihak-pihak yang terlibat, yakni yang pertama, kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan dan penyedia alokasi waktu kokurikuler. Yang kedua, guru keterampilan. Yang ketiga ialah orang tua yang berperan sebagai mitra dalam monitoring keberhasilan fungsional di rumah. Kemudian untuk menghadapi tantangan keragaman hambatan dan keterbatasan sumber daya, saya merancang Project Based Learning yang saya sebut Jembatan 3 Fase dengan prinsip multisensori dan fungsional. Fase 1, numerasi fungsional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar berhitung secara abstrak, tapi juga menerapkan keterampilan numerasi dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan menghitung modal awal meliputi biaya kain, lilin, pewarna, dan lain-lain, siswa belajar memahami konsep nilai, perbandingan harga, serta pengelolaan biaya produksi sederhana.
Pada fase yang kedua, yaitu kreasi dan ketelitian. Siswa mengubah proses teknis membatik menjadi latihan karakter dan ketelitian. Siswa berpasangan dengan jenis hambatan yang berbeda untuk saling membantu dalam proses membatik. Fase yang ketiga ialah English for Transaction. Siswa menguatkan komunikasi fungsional melalui simulasi penjualan menggunakan bahasa Inggris dasar. Mereka belajar kosakata kunci, menggunakan alat bantu komunikasi untuk tunarungu, digunakan kartu flashcard bergambar produk dan harga yang bisa ditunjuk dan dilengkapi isyarat. Untuk tunagrahita, pengucapannya diulang berkali-kali. Yang ketiga ialah simulasi pasar. Di akhir proyek, kami mengadakan pasar mini di sekolah. Siswa berperan sebagai penjual yang harus menjelaskan batik kepada pembeli, dan mereka berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Di samping itu, hal ini menghasilkan dampak holistik tidak hanya pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan penguatan martabat diri PDBK. Hasil asesmen menunjukkan peningkatan pada kemampuan siswa dalam menghitung biaya bahan dan kembalian sederhana. Mereka tidak lagi takut dengan angka. Selain itu, PDBK tunarungu dan tunagrahita yang semula pasif kini mampu memulai percakapan sederhana dalam simulasi jual beli, menggunakan frasa bahasa Inggris dan isyarat yang dilatih. Ketangguhan mereka dalam berinteraksi meningkat tajam. Dan yang terakhir, ia adalah produk batik yang dihasilkan laku terjual dalam pameran sehingga memberikan rasa bangga dan validasi atas kerja keras mereka. Saya Amini, sebagai Kepala Sekolah SLB Asuhan Kasih, menilai proyek ini sebagai model pembelajaran ko-kurikuler unggulan yang menginspirasi penerapan integrasi terhadap mata pelajaran, keterampilan hidup dan budaya lokal, karena mencakup dimensi profil lulusan yang bermakna, kontekstual, dan berdampak bagi peserta didik. Daya juang sehelai kain adalah bukti nyata bahwa keterbatasan apapun tidak boleh membatasi potensi seorang anak. Praktik kokurikuler yang didedikasikan ini berhasil menyulap kelas keterampilan membatik di SLB menjadi bengkel wirausaha, di mana matematika dan bahasa Inggris tidak lagi menjadi mata pelajaran yang ditakuti, melainkan menjadi jembatan menuju kemandirian.